Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, yaitu tugas KMB, akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Sani Akila. Yang kedua, Ari Merdekawati. Yang ketiga, Siti Armanita. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mengenai definisi penyakit ulkus peptikum. Penyakit ulkus peptikum adalah suatu kondisi yang ditandai dengan erosi mukosa GI akibat aksi pencernaan asam HCl dan pepsin. Setiap bagian dari saluran GI yang berhubungan dengan sekresi lambung rentan terhadap pengembangan ulkus, termasuk esofagus bagian bawah, lambung, duodenum, dan margin anastomosis gastrojejunal setelah prosedur bedah. Sekitar 350.000 kasus tukak lambung baru didiagnosis setiap tahunnya. Itu menurut Lewis dan Sharon. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan sedikit tentang etiologinya atau faktor penyakitnya. Etiologi dan patofisiologi ulkus peptikum hanya berkembang di lingkungan asam. Namun, kelebihan asam HCl mungkin tidak diperlukan untuk pengembangan ulkus. Pepsinogen, prekursor pepsin diaktifkan untuk pepsin di hadapan asam HCl dan pH 2-3. Ketika tingkat asam lambung dinetralkan oleh makanan atau antasida atau sekresi asam adalah diblokir oleh obat-obatan, pH ditingkatkan menjadi 3,5 atau lebih. Pada pH 3,5 atau lebih, pepsin memiliki sedikit atau tidak ada aktivitas proteolitik. Difusi kembali asam HCl ke dalam mukosa lambung menghasilkan kerusakan sel dan peradangan. Histamin dilepaskan dari mukosa yang rusak menghasilkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler dan sekresi asam dan pepsin lebih lanjut. Itu menurut Lewis dan Sharon. Yang ketiga saya akan menjelaskan sedikit juga mengenai klasifikasi dari ulkus peptikum. Jenis tukak lambung atau ulkus peptikum dapat diklasifikasikan sebagai akut atau kronis, tergantung pada derajat dan lamanya keterlibatan mukosa dan lambung atau duodenum sesuai dengan lokasinya. Ulkus akut dikaitkan dengan erosi dan superficial dan peradangan minimal. Ini berdurasi pendek dan diselesaikan dengan cepat ketika penyebabnya diidentifikasi dan dihapus. Baiklah, saya di sini Siti Armanita. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi, yaitu mengenai klasifikasi penyakit. Nah, klasifikasi penyakit ulkus peptikum. Nah, di mana di sini itu jadi ulkus peptikum itu ulkus kronis berdurasi lama, di mana teknis melalui dinding otot dengan pembentukan jaringan fibrosa. Nah, kemudian dia itu bisa hadir terus-menerus atau selama berbulan-bulan dan atau bisa hanya sebentar. Nah, sepanjang hidup seseorang. Nah, kemudian ulkus kronis lebih sering terjadi pada erosi akut. Nah, kemudian ulkus lambung dan duodenum itu meskipun didefinisikan sebagai PUD berada dalam etiologi dan insidennya. Nah, kemudian secara umum pengobatan semua jenis tukak lambung itu sama. Itu menurut Lewis and Sharon tahun 2014. Nah, kemudian di sini ada manifestasi klinis. Nah, manifestasi klinis ini biasa umumnya tuh terkait dengan tukak lambung terletak tinggi di epigastrium dan terjadi sekitar 1 sampai 2 jam. Nah, 2 jam setelah makan. Nah, rasa sakitnya itu digambarkan tuh kayak rasa sakitnya tuh seperti kayak terbakar atau gas. Nah, jika tukak lambung telah terkikis, tukak lambungnya tadi itu telah terkikis melalui mukosa lambung, jadi makanan yang ada dalam lambung tadi itu cenderung memperburuk daripada mengurangi rasa sakit. Nah, untuk beberapa pasien. Nah, kemudian gejala paling awalnya adalah akibat komplikasi serius seperti perforasi. Nah, gejala ulkus duodenum ini terjadi itu ketika asam lambung bersentuhan dengan ulkus. Nah,
gejala ulkus duodenum umumnya itu terjadi 2 sampai 5 jam setelah makan. Nah, rasa sakit digambarkan itu seperti terbakar atau mirip seperti kram. Jadi perut kita tuh merasa seperti kram atau terasa kayak panas atau terbakar. Nah, paling sering terletak di daerah midepigastrik di bawah proses kipoid. Nah, ulkus duodenum juga dapat menyebabkan nyeri punggung. Jadi ulkus duodenum ini juga bisa menyebabkan penderitanya itu mengalami nyeri punggung. Nah, kemudian ada patofisiologinya. Nah, patofisiologinya yang pertama itu ada infeksi ulkus lambung. Kemudian yang kedua ada ulkus duodenum. Yang ketiga ada ulkus stress. Nah, kemudian ada lagi komplikasi. Nah, komplikasinya itu seperti adanya perdarahan, kemudian peroverasi akut, kemudian ada PUD akut. Nah, penata laksanaan medis dan keperawatan. Nah, di sini intervensinya itu untuk mengolah rasa sakit kembali. Terkait dengan PUD dilakukan dengan terapi ulkus spesifik dan modifikasi diet. Nah, salah satu tujuan utamanya yaitu menggunakan terapi obat dalam pengelolaan PUD adalah untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit. Nah, analgesik itu, jadi obat analgesik itu bukanlah andalan untuk meredakan nyeri pada PUD atau nyeri pada lambungnya, tapi sebaliknya. Nah, regimen obat MAC itu sendiri mempromosikan pengurangan rasa sakit dengan memberantas infeksi H pylori dengan mempromosikan penyembuhan mukosa lambung. Nah, kemudian pertama itu ada terapi obat, kemudian ada terapi hiposekresi, kemudian ada terapi antasida dan sebagainya. Nah, kemudian ada pemeriksaan penunjang atau pemeriksaan diagnostiknya, biasanya dilakukan kayak seperti di rumah sakit. Nah, di sini ada pemeriksaan endoskopi. Nah, pemeriksaan endoskopi ini dengan biopsi dan sitologi, kemudian ada pemeriksaan dengan barium, kemudian ada pemeriksaan radiologi dan abdomen, kemudian analisis lambung, kemudian ada pemeriksaan laboratorium kadar Hb, Ht dan pepsinogen. Nah, baiklah setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan penunjang atau diagnostik. Yang pertama itu ada endoskopi dengan biopsi dan sitologi. Yang kedua ada pemeriksaan sekresi lambung. Yang ketiga adanya H. pylori. Yang keempat pemeriksaan laboratorium kadar Hb, Ht dan pepsinogen. Selanjutnya asuhan keperawatan. Yang pertama itu adalah pekajian keperawatan meliputi identitas pasien seperti nama, umur, pendidikan, status pernikahan, pekerjaan, dan alamat. Kemudian riwayat kesehatan terdiri dari keluhan utama dan riwayat kesehatan sekarang. Selanjutnya, riwayat kesehatan masa lalu yang terdiri dari riwayat pemakaian obat-obatan, pengalaman masa lalu tentang kesehatan. Selanjutnya, riwayat kesehatan keluarga, kemudian riwayat kesehatan lingkungan, riwayat psikososial. Kemudian ada pemeriksaan fisik, yang pertama keadaan umum, dan yang kedua ada head to toe. Selanjutnya ada diagnosa keperawatan. Yang pertama, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan konsentrasi dan kerja asam pepsin. Yang kedua, nyeri berhubungan dengan mukosa lambung. Yang ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen. Intervensi keperawatan, diagnosa pertama yaitu ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan konsentrasi dan kerja asam pepsin. Tujuannya, setelah diberikan asuhan keperawatan, diharapkan pasien memiliki sedikit tenaga untuk beraktivitas. Intervensinya yang pertama
Anjurkan makan makanan dan minuman yang tidak mengiritasi. Anjurkan makanan yang dimakan pada jadwal teratur. Kemudian dorong makanan pada lingkaran yang rileks. Diagnosa kedua yaitu nyeri berhubungan dengan kerusakan mukosa lambung. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan 2 kali 24 jam, diharapkan nyeri pada pasien dapat berkurang atau hilang. Intervensinya yang pertama, berikan terapi obat-obatan sesuai program seperti antibiotik, histamin, dan yang lainnya. Kemudian, anjurkan menghindari obat-obatan yang dijual bebas. Dan yang ketiga, anjurkan pasien untuk menggunakan makan dan kehidupan interval yang teratur. Diagnosa ketiga, intoleransi aktivitas berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen. Tujuannya, setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan pasien memiliki sedikit tenaga untuk beraktivitas. Intervensinya, yang pertama, anjurkan aktivitas ringan dan memperbanyak istirahat. Yang kedua, kaji faktor yang menimbulkan keletihan. Yang ketiga, tingkatkan kemandirian diri yang ditolerir, bantu jika keletihan terjadi. Kita lanjut ke MCP konsep. Yang pertama itu ada key assessment. Yang pertama, rasa sakit seperti terbakar atau gas setelah makan. Yang kedua, nyeri punggung. Pemeriksaan, yang pertama, pemeriksaan sekretori lambung. Yang kedua, adanya H. pylori. Yang ketiga, pemeriksaan labor seperti HB, HT, dan pepsinogen. Diagnosa yang pertama yaitu adalah ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh berhubungan dengan konsentrasi dan kerja asam pepsin. Data objektifnya, makanan yang tidak dihabiskan dan berat badan menurun. Data subjektif, klien mengatakan nafsu makan berkurang dan merasakan mual muntah. Diagnosa yang kedua yaitu nyeri berhubungan dengan kerusakan mukosa lambung. Data objektif, ekspresi wajah menangis atau meringis, skala nyeri. Data subjektifnya, klien mengatakan nyeri seperti terbakar 1-2 jam setelah makan. Diagnosa ketiga yaitu intoleransi aktivitas berhubungan dengan kurangnya suplai oksigen. Data objektif, klien terlihat lesu dan pucat. Data subjektif, klien mengatakan tidak bisa beraktivitas. Pembahasan selanjutnya yaitu WOC. Yang pertama, etiologinya. Etiologinya itu ada obat-obatan, makanan, dan hipersekresi HCl. Itu mengakibatkan asam lambung dan pepsin meningkat. Setelah itu, pH menjadi 3,5 atau lebih dan mengakibatkan kerusakan di mukosa lambung dan terjadinya ulkus peptikum. Setelah itu, kandungan asam di lambung meningkat, menimbulkan kontraksi otot. Setelah itu, merangsang hipotalamus pada pusat nyeri dan muncullah diagnosa yaitu nyeri. Kemudian, dari ulkus peptikum tadi terjadi peradangan, kemudian spasme mukosa piloris. Setelah itu, obstruksi jalan keluar lambung, terjadinya mual atau muntah, intake yang tidak adekuat, dan muncullah diagnosa ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Dari peradangan tadi juga terjadi hiperemis. Setelah terjadi hiperemis, mukosa menipis, kemudian terjadinya penurunan absorpsi, setelah itu penurunan volume darah, kemudian penurunan suplai O2 ke jaringan, dan terjadinya kelemahan fisik. Muncullah diagnosa yaitu intoleransi aktivitas.